kedua kita masuk di usia remaja, di usia SMP. Yang tahap ketiga ini adalah usia SMP rata-rata ya, sampai mungkin awal SMA begitu. Di usia ini anak-anak itu terobsesi untuk mendapatkan predikat anak yang baik gitu. A good boy atau a nice girl. Makanya kalau kita sering lihat anak-anak remaja itu banyak yang jaim. Kalau ditanyain jawabnya tersipu-sipu malu gitu. Kalau dipuji, oh cantik, oh baik, itu senangnya luar biasa. Karena memang di tahap ini mereka sangat membutuhkan penerimaan dari sosial. Mereka ingin dilihat sebagai anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua, anak yang pintar, anak yang baik-baik lah intinya. Jadi di usia ini kalau kita mau menanamkan perilaku moral gitu, kita dampingi anak untuk merasa berharga dan percaya diri, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus kriminal, kasus-kasus pelanggaran eh, apa namanya pelanggaran moral gitu ya, kasus-kasus yang terkait moral ini sumbernya dari sini ketika anak tidak merasa berharga dan percaya diri. Ada anak yang misalnya di rumahnya itu tidak hangat, sering dikritik oleh orang tuanya, sering diberi target-target beban akademik misalnya dan orang tuanya itu tidak hangat begitu ya interaksinya. Kemudian dia masuk tuh ke sekolah, ketemu dengan kakak kelas yang oh dia hangat sekali, positif sekali, selalu dengerin keluhannya, selalu dengerin curhat-curhatnya. Akhirnya anaknya luluh secara emosi dan akhirnya ketika dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan, anaknya nurut. Karena dia merasa lebih terkoneksi secara emosi kepada si kakak kelas ini daripada kepada orang tuanya. Ada juga anak-anak yang dia merasa tidak berharga di rumah, tidak pernah dianggap, selalu diremehkan oleh orang tuanya. Kemudian dia ketemu dengan teman-teman satu gengnya yang menganggap dia itu keren, menganggap dia itu kuat. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga mudah untuk terbujuk melakukan hal-hal yang mungkin akhirnya perundungan, bullying untuk menunjukkan bahwa aku tuh kuat, aku tuh berharga gitu. Karena itu yang mereka butuhkan sebenarnya di tahap ini, tapi tidak dapat dari lingkungan keluarganya yang paling dekat. Tidak dapat mungkin dari lingkungan sekolahnya, dari guru-gurunya. Yang dia dapat adalah dari lingkungan teman-temannya yang sayangnya itu banyak negatifnya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi di usia anak remaja ini, kita juga perlu membantu anak, mendampingi anak, mengidentifikasi ngajarin anak nih, caranya gimana sih menemukan lingkungan yang positif dan membangun. Karena saya paham sekali dengan berbagai variasi eh, apa namanya kondisi sosial ekonomi Indonesia, tidak semua orang mendapat kemewahan untuk bisa memilih lingkungan. Ada orang-orang yang bisanya ya di sini aja. Mau senegatif apapun lingkungannya ya bisanya segini aja.